subscribe, like, and share di Utama Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya di sini Utama Channel yang tentunya menemani teman-teman dengan informasi-informasi mengenai burung kacer dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas dan kita kupas satu persatu. Nah, kali ini untuk tema kali ini saya akan angkat tema yang berjudul kacer bagong apabila ketemu dengan lawan. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang mengalami hal yang demikian. Setiap kali melihat lawan, kacer ini bagong. Nah, kalau seandainya kacer ini tidak melihat lawan, dia dibuka, dia dijemur, atau dia diangin-anginkan, dia bisa on atau bisa konslet. Indah sekali. Nah, jadi kacer-kacer yang mengalami proses, artinya mungkin belum mapan secara usia ataupun belum siap secara mental, biasanya akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang dia begitu melihat lawan, dia merasa tidak percaya diri dan akhirnya dia bagong. Padahal lawan tersebut belum tentu akan lebih tinggi dari dia secara kualitasnya gitu loh. Tetapi begitu baru saja dia melihat lawannya, dia langsung saja bagong dan menunjukkan karakter-karakter yang nggak enak kita lihat. Nah, buat teman-teman semuanya, perlu digarisbawahi, kacer-kacer yang mengalami yang seperti ini, kita tidak bisa terlalu cepat untuk menyimpulkan karena ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dimana faktor usia, kemudian faktor kesehatan dari kacer tersebut, dan yang ketiga adalah faktor memang dari mentalnya sendiri. Kalau memang mentalnya belum siap, nah ini juga nggak akan bisa kita paksakan. Kalau kesehatannya belum siap, juga tidak bisa kita paksakan. Dan apabila kacer ini mengalami hal yang seperti ini, apabila ketemu lawan, dia langsung bagong tanpa ada respon. Nah, ini sangat perlu kita rawat secara konsekuen. Nah, jadi saya akan bahas tentang hal ini dan bagaimana cara dan solusinya agar kacer ini bisa kita kembalikan atau kita setting kembali agar bisa on dengan ada lawan di sekitaran kacer tersebut. Dan tentunya ini adalah tahapan proses ya, tahapan memulai dengan dari bawah dulu. Mungkin kita harus pelajari dulu dari sisi birahinya ataupun juga dari sisi emosinya. Kita lihat kalau misalnya kacer ini begitu kita buka kerodong, langsung kita gantang dan ada lawan di sebelahnya, dia langsung bagong, berarti kacer ini belum siap secara fisikis, mental, ataupun secara kesehatan atau secara fisik ya. Dan apabila kacer ini digantung, dia ada respon ke lawannya, kemudian gak beberapa lama setelah itu kacer ini bagong total, alias bagongnya itu ngunci ya teman-teman ya. Dan ini sangat sulit lagi untuk kembalinya. Dan apabila lawan tersebut kita tarik, kita ambil, kita jauhkan dari dia dan dia tidak melihat lawan tersebut, dan kacer ini kembali on. Nah, ini yang PR yang cukup lumayan agak sedikit berat, tetapi bisa kita atasi, tetapi memang memakan waktu yang cukup lama ya. Baiklah teman-teman semuanya, kalau menyangkut tentang hal yang kedua ini tadi,
Apabila dia ketemu lawan, dia respon, kemudian setelah itu dia bagong ngunci sampai akhir. Dan apabila lawannya kita tarik, dia kembali untuk on. Nah ini, jadi untuk menyikapi hal tersebut, biasanya kacer itu mengalami kondisi yang memang birahinya itu memuncak, begitu terbawa sedikit dengan alur irama di saat dia ketemu lawan, birahinya itu langsung mengadopsi seluruh tubuh kacer ini. Artinya tidak ada ruang bagi kacer ini untuk bisa menyalurkan birahinya tersebut melalui suara. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan hal ini cukup banyak terjadi, baik itu untuk kategori kacer yang kita rawat di rumahan ataupun kategori kacer yang kita rawat secara kategori kacer lomba. Nah, di sini kita memerlukan satu solusi. Kalau memang kacer ini mengalami hal tersebut, kita akan siapkan satu untulan. Untulan ini bukan berarti betina ya teman-teman ya. Untulan ini adalah kacer jantan, yang artinya kacer ini belum mapan, artinya belum siap. Dan kacer ini bisa dikategorikan antara setengah bahan lah gitu ya. Dia sudah tidak terlalu giras, tetapi dia belum gacor. Nah, kita harus korbankan kacer ini dan kita tempel terus. Dan seperti di video ini, saya coba untuk tempelkan dia di betina. Nah, begitu dia melihat betina, dia main. Kemudian begitu jantannya menyerang, ini kebetulan di kandang tangkaran ya, saya coba untuk tempelkan dia. Begitu jantannya menyerang, dia bagong. Dan begitu dia kembali melihat betinanya, dia main lagi. Nah ini kan birahinya yang menguasai siklus dari seluruh tubuhnya gitu loh teman-teman. Nah ini akan kita biasakan dengan terapi memberikan untulan kacer jantan di sampingnya. Dan kita akan tempel terus kira-kira jaraknya 1 meter. 1 meter itu ya kita bisa tempel dengan buka kerodong dari siang, dari penjemuran hingga ke tahap burung ini malamnya, nggak perlu kita kerodong. Dan kita terus tempel terus burung ini, dan nanti akan kacer ini akan membaik dengan sendirinya. Nah proses ini mungkin berlangsung sekitar hampir 1 bulan lebih ya. Kita coba untuk menempelkan dia dengan untulannya tersebut. Apabila dia nanti sudah main on di dekat untulannya itu udah biasa, dan kita coba untuk gantungkan beberapa kacer lagi dekat dia, dan dia kembali untuk on. Dan begitu kacer tersebut kita tarik, kemudian dia masih tetap on, dan kita kembalikan lagi posisinya, kacer itu kita dekatkan lagi ke dia, dia tetap on. Nah berarti kacer ini sudah mengalami kestabilan secara birahinya. Nah, artinya dia tidak vakum lagi. Segala sesuatu yang berlebihan dalam tubuhnya sudah bisa dialirkan melalui suara ataupun gerakan-gerakan seperti show-nya gitu loh. Nah jadi kalau seandainya kita gandeng dengan untulannya, dan dia akan pelan-pelan untuk menyesuaikan, melepaskan birahi yang terlalu over dalam dirinya. Dan untuk perawatannya sendiri teman-teman bisa lakukan dengan pemberian jangkrik, dengan jangkrik standar saja, mulai dari 3 sampai 5 ya, karena terlalu di bawah nanti tenaganya juga bakalan drop dan nggak akan terkejar yang namanya untuk on. Karena untuk on ini kacer memerlukan tenaga, kecuali kacernya ngejar-ngejar baru kita down di bawah 3. Tetapi kalau kacernya tidak ngejar-ngejar, tidak terlalu galak, tidak galak ya, dan kita bisa untuk mengkondisikan dia dengan memberikan jangkrik 5 pagi 5 sore, kemudian dijemur bareng dengan untulannya. Kemudian kacer ini dibiarkan saja sampai malam juga dekat untulannya, dan lihat perkembangan itu setelah 1 bulan. Nah apa reaksi dari perkembangan yang nantinya yang akan terjadi, dan teman-teman bisa langsung melihat dan menyaksikannya nanti. Nah ini buat teman-teman, ini adalah seperti dempetan untuk di malam harinya.
ya berjarak sekitar lebih kurang 1 meter. Dia tidak terlalu ini, dan dia berada di kandang yang hitam dan untulannya itu berada di kandang yang coklat ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah kacer yang belum terlalu gacor, artinya setengah-setengah jadi lah, tetapi dia masih dalam kategori bahan. Dan ini terus kita tempelkan, dan ini memakan waktu lebih kurang dari 1 bulan. Dan nanti setelah 1 bulan nanti teman-teman bisa akan lihat hasilnya. Kalau seandainya nanti kacer itu sudah bisa on sendiri dan konslet sendiri di dekat kacer di sampingnya, dan teman-teman bisa tambah lagi 1 atau 2 kacer lagi. Nah setelah itu teman-teman baru bisa pergi untuk mencobanya di gantangan ataupun di tempat tren-trenan yang biasa teman-teman lakukan. Nah gitu loh teman-teman. Jadi agar tidak rancu, agar tidak salah dalam pelaksanaannya, nanti teman-teman harus sangat selektif sekali, jangan terlalu dekat banget ya, nanti bisa berantem ini kacernya, nanti akan menimbulkan masalah yang lain lagi. Oke teman-teman, segitu dulu, terima kasih banyak, dan tentunya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.